Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Mafahim Yajibu an Tushahhah, yaitu pemahaman-pemahaman yang harus diluruskan. Kita telah sampai kepada perkataan musannif. Wal mutawatiru, adapun mutawatir itu adalah al-khabaru, hadis, alladzi yang yarwihi, yang meriwayatkan hadis tersebut, jam'un, sekelompok rawi, yu'manu, yang diamani, tawatu'uhum, sepakatnya mereka, alal kadhibi, atas berdusta. Mereka meriwayatkan hadis tadi an jam'in, dari sekelompok rawi yang lainnya, mithlihim, semisal mereka, yang tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Jadi hadis mutawatir itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi hadis yang mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta, dan mereka meriwayatkan hadis tadi dari sekelompok rawi yang lainnya yang mereka juga tidak mungkin sepakat berdusta. Jadi tingkatan hadis mutawatir ini adalah tingkatan yang paling tinggi. Nah, hadis mutawatir tadi itu imma minal isnad. Mutawatir tadi terkadang dipandang dari sisi isnad, sanadnya, yaitu jalur periwayatan hadis. Kahadisi, seperti hadis yang berbunyi man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Man kadzdzaba alayya, siapa yang berdusta, alayya, atas namaku, muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawa, maka hendaknya dia mempersiapkan maq'adahu, tempat duduknya, minan nar, di neraka. Nah, hadis ini dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, beliau mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh 200 sahabat. Jadi dari sisi periwayatan hadisnya atau sanadnya, hadis ini adalah hadis sahih. Wa imma min haitsu tabaqatu, dan ada kalanya mutawatir tadi itu ditinjau dari sisi tabaqah, yaitu tingkatan rawi. Ka mutawatiril Quran, seperti mutawatirnya Al-Quran. Jadi mutawatir itu secara bahasa itu adalah beriring-iringannya sesuatu dengan sesuatu yang lainnya tanpa ada penghalang. Berita yang disampaikan pada awalnya itu sama dengan akhirnya. Itu mutawatir secara bahasa. Fa innahu, sesungguhnya Al-Quran, tawataro, telah mutawatir, alal basitati, ke atas permukaan bumi, di atas permukaan bumi, kemutawatiran Al-Quran tadi, syarqan wa ghurban, baik dari belahan timur maupun belahan barat. Darsan wa tilawatan wa hifdzan, baik dari aspek kajian, tilawatan, pembacaan, wa hifdzan, ataupun hafalan. Itu semuanya sama. Wa talaqahu, dan telah menerima Al-Quran, siapa? Al-kafatu, kelompok daripada rawi hadis, anil kafati, dari kelompok rawi hadis yang lainnya, tabaqatan an tabaqatin, dari generasi ke generasi. Fala yahtaju ila isnadin, sehingga Al-Quran tidak butuh kepada isnad. Sehingga orang yang mengingkari Al-Quran atau mengingkari hadis mutawatir, maka dia dihukumi kafir. Kemudian waqad yakunu, dan terkadang mutawatir tadi itu tawatur amalin. Terkadang mutawatir tadi adalah tawatur amalin, mutawatir secara amal.
wa tawaruthin, dan mutawatir secara turun-temurun. Seperti apa? Katawaturil amali, seperti mutawatirnya mengamalkan ala syai' atas sesuatu min asrin nubuwah ilal an, dari zaman Nabi sampai sekarang. Seperti apa? Seperti mengamalkan sholat 5 waktu. Ini dari zaman Nabi sampai sekarang ini sama, baik dari sisi jumlah rakaatnya maupun waktu-waktu pelaksanaannya itu sama. Dan sholat 5 waktu ini diamalkan secara turun-temurun. Au tawatur ilmin, atau mutawatirnya tadi itu mutawatir secara penginformasian. Katawaturil mu'jizati, seperti mutawatirnya penginformasian tentang mukjizat. Fa inna mufradatiha, karena sesungguhnya satu persatunya mukjizat, wa in kana ba'duha ahadan, meskipun sebagian mukjizatnya tadi itu ahad dan itu masuk dalam kategori hadis ahad, artinya tidak sampai kepada derajat mutawatir. Lakin akan tetapi al-qadrul mushtaraku, kadar persamaan, minha daripada mukjizat-mukjizat tadi itu mutawatirun qat'an, kadarnya tadi adalah mutawatir secara pasti. Fi ilmi kulli insanin muslimin, dalam pengetahuan setiap muslim. Jadi terkadang mutawatir tadi itu mutawatir secara amal dan turun-temurun, atau mutawatir secara informasi, seperti mutawatirnya informasi tentang mukjizat. Nah, baik mengingkari mutawatir secara amal ataupun secara penginformasian, maka orang yang mengingkari itu menjadi kafir. Jadi yang pertama, mutawatir tadi itu dari sisi isnad, yaitu hadis. Yang kedua, mutawatir secara tingkatan, seperti Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mutawatir secara amal atau turun-temurun. Kemudian yang keempat adalah mutawatir dari sisi penginformasian, seperti mukjizat tadi. Nah, orang yang mengingkari mutawatir semuanya ini, maka dia dihukumi kafir. Wa innal hukmah, dan sesungguhnya menghukumi, alal muslim, ke atas muslim, bil kufri, dihukumi dengan kafir, fi ghairi hadhil mawatini, pada selain tempat-tempat ini, allati bayyannaha, yang telah kami jelaskan di atas tadi semua, itu adalah amrun khatirun, itu adalah perkara yang sangat berbahaya. Jadi menvonis kafir kepada muslim yang lainnya kepada selain perkara-perkara yang telah dijelaskan di atas, itu adalah perkara yang berbahaya. Wa fil hadis, dan di dalam hadis disebutkan, idza qala ar-rajulu li akhihi ya kafiru faqad ba'a biha ahaduhuma. Idza qala ar-rajulu li akhihi, apabila seorang berkata li akhihi, kepada saudaranya, ya kafiru, wahai kafir, faqad ba'a, sungguh kembali, biha, dengan ucapan kafirnya tadi, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Jadi kalau ada seorang muslim mengatakan kafir kepada muslim yang lainnya, maka vonis kafir tadi kembali kepada salah satu dari keduanya. Oleh karenanya, hendaknya hati-hati di dalam memvonis kafir muslim yang lainnya. Kemudian kata beliau, wala yasihu, dan tidak sah, suduruhu, munculnya vonis kafir,
illa kecuali miman dari orang arafa yang dia tahu binuri syariati dengan cahaya syariat, dia tahu madakhilal kufri, tempat-tempat masuknya kekufuran, wa makharijahu dan tempat-tempat keluarnya kekafiran, wal hududa al fasilata dan batasan-batasan al fasilata yang memisahkan bainal kufri wal iman, antara kafir dan iman, fi hukmi syariatil gharra, di dalam hukum syariat. Jadi kata beliau, menvonis kafir itu tidak boleh muncul dari sembarangan orang, akan tapi harus muncul dari para ulama yang tahu tentang syariat, tahu tentang keluar masuknya seorang dari Islam, tahu tentang batasan-batasan yang membedakan, yang memisahkan antara kafir dan iman. Jadi tidak semua orang boleh menvonis kafir kepada muslim yang lainnya, ada syarat-syaratnya. Fala yajuzu, maka tidak boleh, li ayyi insanin, bagi siapapun, ar-raqdu, masuk, fi hadzal maidan, pada wilayah ini, wa takfir, dan mengkafirkan, bil auham, dengan sangkaan-sangkaan, wal madhan, dan dengan dugaan-dugaan, duna tathabbutin, tanpa adanya ketetapan, wa yakinin, dan tanpa adanya keyakinan, wa ilmin rasikhin matinin, dan dengan tanpa penginformasian yang akurat. Wa ilah, jika vonis kafir tadi dengan tanpa kepastian, keyakinan, dan informasi yang akurat tadi, maka ikhtalanto, maka akan bercampur sairuha, berjalannya dugaan-dugaan tadi akan bercampur bil abtohi, dengan kekacauan, walam yabqa muslimun, sehingga tidak tersisa seorang muslim pun, ala wajhil ardi, di atas permukaan bumi ini, illal qalilu, kecuali hanya sedikit saja. Kama la yajuzu takfir birtikabil ma'asi mal iman wal iqrar bisyahadataini, wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.